Oke, bentar ya. Silakan masuk. Oke, kita tunggu. Tadi tes dulu coach, biasa ngetes dulu jaringan. Ini sekarang pakai koneksi HP buat jaga-jaga. Jangan kejadian kayak kemarin, karena kemarin itu tiba-tiba koneksinya ambyar, jadinya keputus patah-patah terus, jadi nggak asik gitu. Nah, semoga nih ya, insya Allah ini bisa berjalan lancar. Amin, 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 amin. Kita tes dulu aja, kita tes. Sambil menunggu putrinya nih, kayak belum masuk sih putrinya nih. Belum, kayak belum masuk. Kita tunggu. Nah, oke, yang udah gabung, suara coach jelas ya? Patah-patah nggak? Tes. Oke kan? Suaranya jelas nggak? Patah-patah nggak? Suara coach jelas ya? Jelas ya, nggak patah-patah ya? Oke, kita tinggal nunggu ini aja nih, Putri. Bentar, si putrinya nggak ada. Jelas ya? Mantap. Nih suaranya tadi ada kendala. Si Putri, si Ayu katanya suaranya feedback. Jadi dia pengennya mau di Zoom aja, cuma karena nanti mungkin ada sesi lagi di Zoom kali ya. Ini mungkin karena udah di IG, nggak apa-apa, kita terusin aja. Yang penting suaranya coach jelas ya. Nanti sama si putrinya jelas, itu udah kita terusin aja dulu di sini. Gitu loh. Flight 17 langsung hadir. Nah nih putrinya udah nih. Thank you Desi. Bismillah. Assalamualaikum. Masih. Kayaknya koneksimu deh, Put. Iya, koneksiku ya udah apa kita lanjut. Tapi masalah banget nggak? Maksudnya ganggu banget nggak sama inimu? Sebenarnya nggak ganggu sih, cuman mau gimana ya, nggak ada headset lain, kalau nggak pakai headset suara. Enggak sih, kayaknya bukan headset deh. Kayak kalau coach bilang tuh kayak koneksi deh. Internetnya ya. Iya mungkin, nggak apa-apa lah. Yang penting jelas lah ya. Ya. Oke, kita mulai nih ya. Boleh. Oke semua, balik lagi sama coach. Pasti udah tahu lah ya kenapa dipanggil coach. Pasti udah tahu. Ini juga mantan mahasiswi maksudnya. Mantan mahasiswi IBI. Oke, nah kali ini coach ngedatengin ini mantan mahasiswinya coach. Ya, bisa dibilang ya lebih enak Putri aja lah yang ceritain lah ya, ngapain coach juga ya. Oke, kita kasih applause dulu Putri. Ya. Silakan Putri boleh berkenalan dulu. Kayak biasalah, nama, umur, pekerjaan. Kayak status gak usah. Status kan nanti pada patah hati. Iya, nanti pada patah hati gitu loh. Berikan status nanti aja buat sayembara. Ya, silakan Put. Ya, halo semuanya. Nama usia aku 24 tahun. Pertama kali kenal coach itu aku salah satu mahasiswi dari di Kosgoro 1957. Dan saat ini pekerja. Kosgoro bukan Gunadarma. Ya,
IB Kosgoro. Coach masih di IB nggak, Coach? Masih. Oh, masih ya. Masih. Cuma kan Sekarang sistemnya online. Oh iya, sistemnya lagi online. Sok. Apa lagi nih? Kalau satu sih. Udah status nanti aja kalau ada yang nanya, udah gitu aja. Oke, sekarang pekerjaan. Pekerjaan. Sibuk apa? Pekerjaannya apa? Pekerjaan aku kerja di salah satu startup. Itu di Odi sambil jualan online. Nah, ini dia yang mau kita bahas. Bisnis online gitu loh. Karena hari ini kan kita emang mau ngebicarain bisnis online. Kalau misalnya kalau Putri ikut sebelum ini kan Coach ada juga kan live IG gitu loh. Tapi mengenai bisnis online apa sih yang saat ini kayak di tengah-tengah pandemi COVID ini yang bisa menghasilkan gitu loh, Put, gitu loh. Dan akhirnya Coach sudah beberapa ngajarin beberapa bisnis online gitu loh. Kayak termasuk kayak kemarin tuh ada Kezin, ada Fever, ada Bus Break dan lain-lain gitu loh. Pokoknya yang intinya terpercaya bisa benar-benar menghasilkan. Karena kan kalau bisnis online notabene itu udah tanda kutip biasanya kebanyakan scam ya, penipuan tuh sering banget terjadi tuh kayak gitu. Betul. Makanya mau ngundang Putri nih. Coach biasanya manggilnya Ayu sih, jadi nggak biasa Putri ya. Ya udah nggak apa-apa panggil Ayu aja. Ayu aja ya, karena kayak Putri kayak udah terlalu banyak deh. Terlalu kaku ya. Kan Coach juga udah kenal Ayu kan di IB Kosgoro tuh kan kayak udah tau lah ya sehari-harinya Ayu emang udah pernah ngebilang tentang yang ZK itu ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Salah satu produk bisnis Ayu online yang tentang menjual alat hijab kan ya kalau nggak salah ya. Betul. Hijab, Ya, baju hijab pakaian. Oke, kayak gitu. Nah, bisa nggak ceritain kenapa itu bisa terbentuk dan kenapa milih itu gitu loh. Padahal kan kalau setahu Coach kan kalau nggak salah bisnis online hijab itu kan kayak udah banyak nih kalau nggak salah ya. Betul. Banyak lah, nggak usah disebutin nanti ke promosi. Kalau Ayu boleh promosi. Gitu maksudnya di tengah kayak gini nih pasti kalau Coach kira saingannya pasti mungkin banyak lah ya. Tapi yang mau Coach tanyain di sini kenapa kok Ayu bisa memikirkan buat bisnis seperti ini gitu loh. Kenapa awalnya dari mana dulu? Bisa nggak diceritain nih? Nah, aku cerita dulu ya. Sebenarnya makasih banget buat Coach udah ngundang di live-nya IG Coach. Soal masalah bisnis, aku tuh sebenarnya hobinya itu jualan. Jadi aku tuh udah suka jualan itu dari sekolah, dari SMK. Karena memang SMK itu jurusan aku pemasaran. Gitu. Dan aku tuh sukanya fashion karena kan ya jualan hijab gitu atau pakai baju jualan juga jadi aku tuh fashion saat itu karena aku kalau misalnya di itu sebenarnya sama fashion kan karena aku nggak mungkin kayak misalnya jualan masakan gitu jadi kayak aku harus Wait, bentar yuk. Soalnya suaranya agak jauh nih. Coach nggak kedengeran kayaknya. halo Nah itu kayak gitu tuh bagus. kayak berarti kayaknya aku harus lebih dekat Oh, Ayu pakai headset nggak sih? Enggak ya? nah soalnya kalau pakai headset suaranya Oh, feedback. Oke. Nanti nggak kelihatan cantiknya nanti. Silakan. akhirnya aku mau mulai bisnis itu aku milih fashion karena fashion aku tuh akhirnya aku mau mulai dari aku lulus sekolah terus bikin hasil uang jualan jadi aku kerja sampai jual kerja. Oke. Berarti modal dari kerjaan kamu ini modalnya diputar untuk bisnis kamu ya kayak gitu ya? Betul. Modalnya diputar. Oke. Memang sih Coach waktu kenal Ayu ini jadi sekretaris Coach di IB Kosgoro itu emang kelihatan sih dari gaya style hijabnya itu kayak ada style-stylenya gitu loh. Jadi ya bagus lah milih bisnis seperti ini. Jadi sesuai dengan
passionnya kita gitu kan. Kadang kan ada orang pilih bisnis ya nggak sesuai passion, tetap aja paksain, akhirnya jatuh-jatuhnya ya jadi nggak bisa gitu, nggak maksimal gitu, jadi setengah-setengah gitu. Iya, jadi kalau menurut aku kalau buat kalian yang buat bisnis itu aku saranin ya sesuai sama passion. Soalnya kalau misalnya kita ngejalanin passion, ya kita ngerasa senang, kita ngerasa fokus, kita ngerasa nggak ada beban gitu. Oke, mantap. Tapi sebenarnya kalau dari Ayu sendiri ya, kira-kira pekerjaan apa sih yang benar-benar impian Ayu sebenarnya nih sebelum memikirkan ada zk.id nih. Kalau nggak salah ada 2 ya, zk.id sama apa satu lagi ya? Sama Rade Enko. Nah, nanti teman-teman bisa follow Ayu ya, bisa follow Ayu tuh nanti kalau nggak salah di IG-nya tuh ada tuh yang suka hijab style. Nah, tuh ada tuh di bio-nya ada tuh zk.id. Boleh follow @zk.id sama @radenko. Ada di bio aku. Oke, balik lagi tadi pertanyaan Coach. Apa sih pekerjaan impian Ayu sebelum memikirkan kok bisa bisnis online ini? Mau tahu aja. Kira-kira apa Ayu? Sebelum aku ke dunia bisnis, aku mau jadi head apa? Sorry. Jadi apa? Head of CS. Apa tuh ya? Head kayak manajer. Manajer lebih ke mana? Ke keuangan kah, administrasi kah? Customer service. Wow. Karena aku orangnya customer oriented banget. Wah. Berarti pas banget ya kamu emang jalanin bisnis nih, pas banget nih. Oke deh. Berarti pengennya kerjaan yang tentang ke customer service ya. Betul. Tapi ini kan juga termasuk dong, yang zk.id sama Rodini juga customer service juga dong. Iya, termasuk. Juga, kan? Sebenarnya kalau impiannya sebenarnya pengen fokusnya jadi entrepreneur aja sih, nggak usah kerja gitu. Cuma karena memang ada beberapa hal, jadi memang aku harus nge-backup keuangan bisnis aku tuh dari kerjaan juga gitu. Nanti kalau memang bisnisnya udah running dan udah bisa dilepas, mungkin aku fokusnya pengennya ke usaha aja. Yes, sama kayak Coach. Mungkin kalau kayak seperti kayak Coach kasih motivasi kan. Semua butuh proses gitu loh. Kalau mau pengen sesuatu, mau sukses ya butuh proses. Nggak mungkin ketika kita buat bisnis langsung boom, langsung gede, langsung jadi kalau mau punya bisnis jangan berharap profitnya besar dulu deh, karena kalau untuk saat ini kayak ZK pun ya udah kita nikmatin dulu aja prosesnya, masalah hasilnya yang penting kita udah berusaha dan kita never give up lah. Nah, itu dia sekali lagi tuh kalau yang buat bisnis online, intinya tuh tadi jangan menyerah. Karena pasti ketika teman-teman udah masuk ke dunia bisnis, pasti tuh langsung pintu hambatan tuh kayak langsung ada deh di depan kita tuh, dan banyak cobaan. Berat banget. Yes, berat banget. Apalagi nanti nih yang jadi pertanyaan selanjutnya nih. Siap-siap yuk. Titik faktor mana nih? Titik faktor di mana benar-benar pas Ayu lagi down-downnya ini, ya mungkin bisa kayak contohnya, wah gue kayak udah nyerah deh, kayak ZK nggak bisa maju lagi deh. Sering. Nah tuh, itu pas lagi gimana, terus cara ngatasinnya kayak gimana? Karena banyak nih ya, kalau kau lihat sih pebisnis atau entrepreneur muda, kalau udah masa titik jenuh kayak gitu, titik yang udah kritis banget tuh biasanya mereka pengennya langsung udahlah give up aja lah. Udahlah males gitu ya. Nah, Coach mau tahu kenapa kenapa Ayu merasakan titik itu, kenapa? Jelasin, terus kok bisa cara ngatasinnya tuh gimana? Coach mau tahu, coba. Banyak banget. Yang pertama mungkin karena partner. Jadi aku sibuk, dia sibuk. Oke, siap. Aku sibuk, dia sibuk, sama-sama kerja, terus BK nggak ada yang keurus, ya udah gitu loh. Itu yang pertama. Terus aku kayak berubah pikir, beda pendapat dan lain-lain, itu karena partner ya. Dan yang kedua karena problem keuangan. Oh, oke. Ya jadi gini. Kalau misalnya kalian punya bisnis, uang bisnis sama uang pribadi itu jangan digabungin. Karena
betul. Kalian tuh kalau punya modal nih berapa, misalnya 5 juta, ya udah kalian tuh harus puterin dari uang itu khusus buat bisnis, dan rekening pribadi itu jangan digabungin sama kebutuhan bisnis juga gitu. Dan kesalahan aku waktu itu sempat sampai down banget, bahkan kayak udah hopeless dan udah ada profit sama sekali karena kebutuhan juga. Jadi sehingga aku memakai uang yang harusnya aku putar untuk bisnis, akhirnya aku pakai untuk pribadi gitu. Jadi salahnya di situ sih, sampai nol banget gitu, kayak ya udah gitu, kayak plus gitu, kayak ya udah lanjut ya. Tapi alhamdulillah sekarang masih survive. Oke, good ya. Pasti di mana semua para pebisnis yang sukses nih ya, Coach kasih himbauan nih. Siapapun itu para pebisnis yang udah sukses, mau yang misalnya ibarat kata kayak Bill Gates atau almarhum Steve, jangan jauh-jauh deh ya, kayak Tokopedia, kayak Gojek. Itu pasti pernah ngalamin titik di mana fase kita tuh udah down banget, udah hampir mau nyerah gitu loh. Betul. Cuma ya, ya beberapa alasannya masuk akal yang tadi si Ayu itu. Yang pertama, biasanya nih kalau emang itu pertama faktornya tuh partner gitu loh. Kayaknya kalau milih partner, kalau buat teman-teman tuh carinya yang bener-bener lah punya satu visi dan misi. Itu sih. Bener banget. Kalau misalnya kita punya partner tapi visinya beda-beda, itu susah disatuin gitu. Apalagi kalau udah beda pendapat. Nah, itu. Mau ngomong A, sini B. Ngomong saya sini D. Gak ketemu-temu, gak match. Jadi ya agak susah. Itu emang faktor yang coach juga pernah ngerasain. Terus yang tadi Ayu juga bilang faktor keuangan, wah itu yang paling lebih sensitif. Masalah sensitif tuh uang tuh. Kalau bicara uang, pasti itu sensitif banget gitu loh. Apalagi benar kata Ayu. Kalau emang mau buat bisnis online, biasakan sisihin. Uang khusus buat bisnis ya buat bisnis gitu loh. Uang buat pribadi ya buat pribadi. Jangan dicampur. Karena tuh nanti kita bingung manage-nya. Bener banget. Oke, jadi yang buat bertahan Ayu gimana jadinya? Ya, ini sekarang karena sayang sama ZK juga sih. Dan aku udah punya langganan customer sendiri gitu. Jadi kayak dia tanyain, ini ada nggak gitu. Aku harus kumpulin uang dan aku harus kembaliin uangnya ZK yang udah aku pakai. Oke, overall sih kalau coach lihat ZK kamu bagus ya, dalam bentuk semuanya bagus, dalam coach lihat komen-komennya juga bagus gitu loh. Kalau coach sih kalau buat kayak apa ya istilahnya untuk visi untuk ke depan ZK sih menurut coach sih akan berjalan lancar ya. Amin, ya Allah, makasih coach. Ya. Karena coach lihat sih dari sisi ZK-nya itu kamu tuh kayak ngebuat dari zk.id ini kayak sepenuh hati gitu, nggak setengah-setengah. Karena kan kelihatan ya, kalau orang ngelakuin bisnis setengah-setengah tuh hasilnya kelihatan. Gitu. Yeah. Dibandingkan orang yang apa ya melakukan bisnisnya itu sepenuh hati, yang bener full itu kelihatan banget gitu. Tapi coach lihat dari ZK ini, kayaknya kamu ngelakuinnya sepenuh hati, produk-produknya juga bagus. Sayang coach cowok. Sayang coach cowok. Kalau cewek tenang bajunya. Tapi ada mau merambah ke baju cowok nggak? Apa khusus emang cewek? Coach kan bisa ke Rade Co. Oh ya, Radenya ya. Karena coach yang ngikutinnya ZK aja nih. Aduh, oke deh, coach ke Radenya deh. Radenya berarti khusus cowok ya? Khusus cowok. Jadi buat cowok-cowok di sini, kalau mau nyari tuh di Rade. Kalau yang buat wanitanya di ZK. Oke, kita udah tahu. Nggak pernah kayak cita-cita kalau dari ibarat kata kita ngomongnya jangan dari yang pas kuliah deh, kayak waktu SMA deh. Kan kalau kuliah kan kayak kita udah dewasa banget ya pikirannya udah. Kalau SMA ada nggak sih cita-citanya kalau coach mau tahu? Sebenarnya kalau dibilang cita-cita tuh, aku kan dulu SMK jurusan pemasaran ya. Karena memang aku suka jualan banget. Dan udah dari SMK tuh aku pengen jadi entrepreneur sebenarnya. Cuman karena kalau pembisnis itu kan kita selalu berprinsip dan berpikir bahwa kita harus punya modal yang besar gitu. Iya kan? Dan memulai bisnis itu kan memang sebenarnya memang perlu uang. Jadi ya aku sambil kerja juga sih gitu. Oke. Bagus sih. Sebenarnya kalau masalah untuk berbisnis itu modal besar sama kecil itu ada plus minusnya sih. Gitu. Iya benar.
nggak jadi acuan kalau kita mau bisnis dengan modal besar itu pasti udah menguntungkan dan berhasil, itu nggak ada jaminan. Betul. Kita bisa berawal dari yang kecil. Nah, gitu loh. Kita bisa aja melakukan dengan modal yang kecil, tapi kita biar apa sih istilahnya apa ya? Failure-nya itu juga dikit, minimalisir untuk kegagalannya juga dikit gitu loh. Dibandingkan kita risk-nya gede dengan modal yang gede, tiba-tiba gagal, itu terasa banget, takutnya kenanya kayak gitu. Gitu sih. Oke, good. Oke. Kesulitan deh sampai saat ini untuk Zeka dan Rode. Kalau misalnya nih ya, ini tricky nih. Kalau misalnya di pilihan ya, ini andaikan aja, kalau antara Zeka atau si Rade apa Rode sih? Rade, antara Zeka atau Rade. Kalau misalnya Putri harus memilih, yang dipertahankan antara Zeka atau Rade. Ayo, tricky kan? Kalau milih doang. Iya, harus dua-duanya bertahan sebenarnya mah. Amin, ya. Tapi kalau misalnya itu kayak gimana? Enggak, pasti bertahan. Cuman coach mau tahu aja, karena nanti ada solusinya dari coach, tenang. Karena aku lebih suka ke lebih prefer ke passion perempuan, Zeka sih. Zeka ya. Kalau selama ini kalau Rade udah ada partner ya kan, Putri ya? Ayo. Ada. Berarti yang ngurusinnya ada juga orang lain ya? Orang lain juga. Cowok kan? Iya, betul. Kan? Nah ya. Coach punya contoh nih, karena coach juga punya beberapa teman entrepreneur. Saking dia sama juga kayak Ayu, suka banget nih kayak berbisnis, kayak coach lah ya, suka berbisnis. Jangan jauh-jauh deh, coach aja deh. Coach juga pengen punya bisnis. Ya, punya bisnis. Coach tuh ya istilahnya kalau jiwa muda, rasa haus dan laparnya masih banyak lah ya. Jadi pengen bisnis. Kalau selama bisa gue bisnis, udah gue ambil semua gitu loh. Apapun yang menghasilkan uang deh, ya udah dilakukan. Nah itu pikirannya gitu loh, karena konsepnya pikirannya coach salah, karena coach langsung memikirkan money, uang gitu loh. Pokoknya gue putar uang ini gue harus ngasilin, gue putar ini gue harus ngasilin. Di situ sebenarnya konsep udah salah gitu loh. Kalau kita udah mikirin uang, itu konsepnya udah salah, karena bisnis itu memang ujungnya emang uang, nggak munafik, kita butuh uang gitu loh. Cuma kalau kita hanya untuk memfokuskan untuk uang, itu risk-nya tuh akan lebih besar dibandingkan kalau kita untuk apa ya, menstabilkan bisnis kita seperti apa kayak gitu. Waktu itu coach punya pengalaman, coach pengen, kalau nggak salah ada 4 bisnis, ada desain, ada jasa sampai perbaikin komputer, ada sampai tim coding, ada sampai waktu itu coach juga bikin kayak gelas-gelas mug gitu loh, yang couple-couplean gitu. Dan akhirnya karena coach bekerja dengan 4 itu, nggak bisa fokus salah satu. Nggak bisa bagi waktu ya? Nah, betul. Susah. Dan akhirnya terbengkalai, dan akhirnya ini yang parahnya tutup semua, nggak ada yang jalan. Tapi it's okay. Dari situ, coach bukannya langsung nyerah, langsung bilang, gue nggak bisa bisnis nih, kayak gue nggak ada jiwa bisnis gitu. Enggak. Justru dari situ, coach malah bilang, wah, kalau gua ini aja bisa tutup, berarti kan otomatis istilahnya harus ada yang saya pelajari nih, kesalahan apa sih, failure apa yang bisa bisa 4-4-nya tutup. Nah, ya salah satu yang tadi tuh, karena nggak fokus gitu loh. Tapi temen kos ada juga, ada 2 kayak Putri, ada 2 bisnis, tapi dia bisa lancar gitu loh. Jadi tuh kayaknya balik lagi ke orangnya sih, karena dulu coach emang jiwanya masih agak, ya biasa anak muda labil, mau pengen ini itu tapi nggak belajar dulu gitu loh. Kalau Putri kan emang passionnya di situ kan, itu good, itu salah satu value yang Ayu keren gitu loh. Maksudnya udah passionnya Ayu, terus Ayu juga suka bisnis, suka dagang ya. Ya makasih coach, aja aku bilang. Oh, ya suka ini juga, jadi itu value-nya udah bagus. Dan coach yakin kok Zeka dan Rade itu pasti akan berhasil dan bertahan gitu loh. Kapan-kapan mampir dong coach ke toko. Yang mana nih?
Zeka satu toko sama Rade. Iya, jadi aku tuh bikin konsep dua toko itu satu toko tuh dua konsep berbeda. Jadi kalau misalnya ada orang berkeluarga atau pacaran, jadi ceweknya ke kiri ngeliat jeans atau pakaian cowok, terus yang ceweknya ngeliat pakaian cewek atau hijab-hijab gitu. Wow, keren. Tuh, lihat tuh. Bisa langsung konsepnya kayak gitu sih emang udah Coach yakin 100% itu pasti sukses, pasti berhasil. Amin. Itu minimalisir budget juga sih Coach. Jadi emang uangnya kan jadi kan bisa hanya sewa satu ruko, dua konsep. Jadi nggak perlu dua ruko gitu. Bener juga. Wah. Ilmu ekonominya tetap jalan. Oke, nah sekarang masuk ke dalam tengah pandemi ini nih. Nah ini nih yang kita kan tahu kan sekarang kita lagi di tengah pandemi COVID-19, ya enggak? Yeah. Kalau Coach research, analysis, hampir semua 70% lah, kurang lebih ya 70% bisnis-bisnis yang bisa bilang di notabene itu yang nggak ada online, kayak manual lah, kayak misalnya kayak mall atau makan gitu lah, biasanya food ya, yang biasa terasa kena. Biasanya kan dampak impact-nya di pandemi ini kan kayak besar banget ya, bener kan? Banget. Dua bulan gak ngasilin tapi tetap bayar sewaan, nah tempat itu kan itu gila banget tuh. Iya, bayar ini, terus ya mungkin ada beberapa yang lain lah ya. Dan emang sih untuk buat survive di tengah ini memang lebih baik bisnisnya itu lebih ke online gitu loh. Betul. Nah, kalau dari Ayu sendiri, Zeka dan Rade ini di tengah pandemi ini gimana nih? Apakah tetap berjalan seperti biasanya? Apakah malah banyak peminatnya gara-gara orang kan males ya, emang nggak ada lagi, bukan males, nggak ada mall lagi yang buka kan? Nah, nah menurut Ayu dalam pandemi ini membuat Zeka atau Rade jadi menurun, biasa aja apa ada peningkatan apa gimana nih? Kalau kalau untuk Rade itu penurunannya parah banget karena kalau customernya Rade itu kan paling banyak yang berkunjung ke toko. Nah, pas semenjak ada PSBB ini kan itu dibatasin banget, yang datang ke toko itu nggak boleh dalam keadaan ramai. Kalau sampai kelihatan RT, RW atau bahkan KPP yang lagi di situ itu bisa sampai disuruh ditutup kan. Karena honestly Rade ini nggak tutup sama pandemi corona karena butuhnya ya memang harusnya ditutup bandel aja, ya udah sebelum ditegur udah buka aja, dan alhamdulillah sih nggak pernah ditegur. Nah, yang punya parkirannya itu tuh pakai rantai, jadi itu makin agak susah untuk parkir, sehingga jadi parkirnya nggak bisa gitu. Ya nggak bisa, jadi itu customer. Oke. Gitu, jadi impactnya tuh banyak banget sampai ya yang tadi Coach bilang. Sedangkan kita ada tanggung jawab untuk bayar sewa kok, kita banyak tanggung jawab untuk bayar ini tuh gitu kan. Nah sampai akhirnya aku alihkan semua yang kan toko itu ke online. Jadi aku fokuskan ke online, aku bikin di Shopee, aku bikin program promosi di Instagram, baik itu Zeka ataupun Oke. Good. Ini kebetulan kita ada ini nih, ada kakak, bukan enggak sih, itu adik kamu sih, di bawah kamu juga salah satu pebisnis online juga. Iya. Ada nih tadi Coach lihat nih, dia lagi. Siapa namanya? Dia namanya si Kevin. Kevin. Anak Ibi ya? Enggak, dia Gundar gitu loh. Coba Gundar. Anak-anak di Coach, dan emang dia sebenarnya dia passionnya di desain. Nah, Kevin ini passionnya di desain, dan akhirnya dia memutuskan untuk kayak gue bisnis desain baju deh gitu. Wah, bagus tuh. Nah, iya, karena kalau Coach saya dari Coach kenal Kevin, dia desainnya bagus.
kayak nggak biasanya, nggak murahan nih. Ini bukannya endorse ya, saya nggak endorse dia loh. Boleh nanti kita kontekan ya. nanti dia pokoknya kenyataannya emang dia desainnya bagus. Semenjak kayak coach minta bikin logo, bikin sesuatu desain, hasilnya memuaskan lah ya. Jadinya dia memutuskan bikin kayak desain, konsepnya desain, tapi desainnya bisa dilihat sih ya, bukannya mau endorse, tapi emang kenyataannya dia bagus desainnya. Dan dia tuh bertahan sih di tengah pandemi ini, karena semakin sulit cari pekerjaan, akhirnya bertahan sambil dia juga nyari kerjaan gitu. Jadi nggak ada salahnya sih. Mau punya bisnis, mau cari kerjaan, nggak apa-apa, ngerasain dulu kerjaan nggak apa-apa. Betul. Sama kayak Ayu kan, hasil dari modal gaji dari pekerjaan itu bisa diputar ke bisnis gitu. Jadi kayak menopang bisnis kita gitu. Betul. Jadi karena gini coach, tujuan aku kerja ini tuh bukan untuk jangka lama juga. Jadi tujuan aku tetap cita-cita aku sebenarnya pengen jadi entrepreneur. Nah, aku kerja itu hasil dari kerja aku ini aku cicilin, maksudnya aku sisihin sekitar 1 juta atau 2 juta untuk aku putar ke bisnis. Jadi itu tujuan aku. Karena apa? Kita kan sampai bisa kerja sama orang nih. Ya kan? Kita kalau bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa instan. Akhirnya ya udah pick up hasil dari bisnis untuk dari kerjaan juga. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian jadi mau bisnis bisa nggak? Ya udah bisa. Itu pintar kalian bagi waktu. Yes, betul. Setuju banget sih coach sama Ayu, karena ada beberapa yang bilang tanggapannya, kayaknya gue fokus ke bisnis deh coach gitu. Ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga. Tapi kalau menurut coach sih, saran coach biar aman, coba aja dunia kerja itu, maksudnya pelajarin gimana sih mereka bisa survive, bertahan. Tapi jangan ya, tetap ngelakuinnya sepenuh hati. Jangan gara-gara ada bisnis, pekerjaan jadi ambiar, jadi kalau bisa sih dua-duanya kayak Ayu kan, konsisten. Pekerjaan oke, bisnis juga oke gitu loh. Jadi nanti ketika kalian udah belajar, wah kayaknya selama di kantor ini nih istilahnya tujuannya untuk mencapai impian bos gua nih. Nah, saatnya gue mau mencapai impian gue sendiri. Nah, kalau emang udah saatnya, udah teman-teman udah kayak udah stabil apalagi dalam modal, ya udah go ahead gitu loh, nggak apa-apa. Iya, kalau udah stabil ya bos ke bisnis gitu. Nah, itu dia. Coach yakin kok, Zeka dan Rade cocok. Amin, semoga usaha coach juga lancar terus, sukses selalu ya coach. Amin. Sama-sama sukses kan kita kan. Oke. Terus pertanyaannya, nah di tentang wanita karir nih, yuk. Ya. Kan. Kalau menurut coach ya, kalau dari pandangan coach, kayaknya kalau yang berbisnis itu entrepreneur kebanyakan cowok. Kalau menurut coach ya, gitu loh. Ini kayaknya kalau wanita tuh kayaknya something special banget lah. Istilahnya nih coach nggak membatasi wanita nggak bisa berkarir. Justru coach malah bangga banget wanita bisa berkarir, wanita bisa menunjukkan daya kreativitasnya sampai bisa ngatur waktu kayak Ayu kan, antara kerja apa bisnis tuh good banget. Cuma kalau menurut Ayu, tanggapan tentang wanita karir yang punya bisnis ini mengaruh nggak sih buat kayak kehidupan sosial, terutama kayak misalnya pasangan lah kita bisa dianggap, atau temen gitu loh. Ada pengaruh nggak impactnya, kayak misalnya gini loh, coach punya kenalan teman yang udah karirnya tinggi gitu loh. Itu ngaruh nggak ke sosial dia, kayak misalnya coach orang-orang pada kayak gila, nih wanita hektik banget nih kerja, wah nih kayaknya wanita susah banget nih dideketin gitu loh. Ada nggak sih pengaruh dari wanita tentang karir gitu? Ada banget. Pengaruhnya ada banget. Jadi gini, kalau misalnya ada yang bilang apa ya, kalau tinggi-tinggi nanti kan juga wanita atau perempuan bakal jadi ibu-ibu atau dapur gitu kan. Tapi menurut aku pendidikan itu penting banget, karena kita bisa menjadi madrasah untuk anak-anak. Dan kalau waktu itu misalnya nih bahas amit-amit kita berpangkunya tuh sama suami misalnya ya kan, dan suatu ketika ada kejadian buruk yang menimpa istri tentang apalah misalnya amit-amit misalnya terus kita ditinggalin, ya udah kita penghasilan, atau kalau bisa kita juga penghasilan kita lebih besar atau kita bisa mandiri, ya udah gitu, maksudnya nggak apa ya
nggak apa sih bahasanya nggak Nggak nyusahin orang. oh iya bring dia tuh. Nah yang kayak gini, betul. Yang kayak gini nih, ini baru nih. Jadi sebenarnya wanita karir itu nggak ada salahnya gitu loh. Maksudnya. Bagi justru, aku nggak ada salah. Iya, justru kalau pandangan coach wanita karir itu sebenarnya ibarat kata mereka tuh pengen mandiri, ya sok silakan mandiri. Impact-nya juga bagus kok, positif. Kalau kita punya pasangan, punya wanita karir, kan sama-sama kita bisa membantu backup. Yes, kalau misalnya coach lagi kekurangan dia bisa backup. Kalau dia lagi kekurangan, coach bisa backup gitu loh. Itu enaknya sih. Makanya bagi teman-teman nih yang punya pasangan atau yang mau menikah, punya wanita yang mau mandiri, mau kerja atau karir, ya silakan kasih aja, kasih mereka support, dukungan gitu loh. Karena ada alangkah indahnya mereka bisa ngebantu wanita-wanita hebat itu bisa membantu kita dalam ketika kita lagi susah sih kalau menurut aku gitu sih. Benar nggak sih? Benar banget. Jadi iya jangan dibatas-batasin gitu loh. Lo mentang-mentang lo wanita, lo pendidikan udahlah sampai SMA aja lah, udahlah di rumah aja jadi RT itu kayaknya nggak banget sih kalau menurut coach, nggak banget ya. Ini balik lagi ya, persepsi orang kan beda-beda. Persepsi masing-masing ya. Ya, kalau misalnya bilang ya udah gitu, kamu kok misalnya untuk menyanggupi kebutuhan istri nggak usah kerja misalnya gitu kan. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kalau bisa ya udah kasih fasilitas istri untuk misalnya bisnis online di rumah. Jadi kalau wanita karir kan juga nggak harus ke kantor kerja gitu kan. Sambil mengisi waktu luang di rumah nggak bisa memfasilitasi untuk jualan, berbisnis gitu. Ya betul banget. Oke, sebelum kita sesi pertanyaan ya, nanti boleh nanya teman-teman ya, boleh nanya. Kalau mau sekali lagi follow aja IG-nya si Ayu. Langsung aja kliknya bisa tuh di bio-nya. Nanti ada Zeka sama Radenya. Nah, buat yang terakhir nih, Deyu. Kira-kira tips atau pesan buat anak-anak muda milenial ini nih gitu loh. Karena yang coach apa ya? Kalau coach ya, menurut coach ya, zamannya Ayu mungkin beda banget sama zamannya coach. Dulu zamannya coach main kelereng tuh masih pernah. Main dampu juga masih pernah, main layang-layangan tuh masih pernah. Karena aku masih saya main karet, saya main bola. Oh masih good gitu loh. Jadi karena ini zamannya milenial, serba instan. Kalau coach tangkep ya, serba instan. Kira-kira ada tips nggak, pesan nih dari Ayu yang coach lihat selama ini tetap struggle, survive untuk menjalankan bisnisnya, biarpun ada titik jenuhnya, ada titik nyerahnya, tapi Ayu tetap bertahan dan gak nyerah. Kira-kira ada nggak sih ya tipsnya? Apalagi nih mungkin ke lebih anak-anak cewek milenial, karena coach jarang sih ngeliat cewek milenial kayak Ayu tuh jarang, bener. Jujur kalau dari coach ya, biasanya tuh dia mulai jaim atau malu karena istilahnya gengsi banget. Nah ini nih, kalau ngebahas gengsi nggak ada habis-habisnya. Gitu. Betul. Jadi gini. Ya, karena pasti kayak gitu. Gimana yuk? Tips dari aku untuk anak-anak milenial yang seumuran aku juga. Sekarang kan zamannya udah canggih banget. Semua online, semua aplikasi apapun kita cari bisa lewat handphone. Nah, kita kalau menurut aku jangan hanya menjadi orang kalau bisa kita orang yang menciptakan sesuatu gitu loh. Misalnya kalian memanfaatkan gadget yang biasa kalian buat nonton atau apa, drakor atau apa, kalau bisa luangin waktu kalian untuk ya jualan, berbisnis gitu. Jualan itu nggak perlu modal yang besar. Awalnya Zeka itu dari reseller loh. Aku tuh join reseller orang. Nah, aku punya customer sendiri, aku punya pelanggan sendiri, dan aku ngerasa, oh udah banyak ya pelanggannya ya, masa dia dari reseller orang terus. Akhirnya aku mencoba untuk nabung, dan aku ngumpulin uang buat produk jahit gitu. Jadi kalian bisa, apapun hobi kalian bisa bisnisin. Karena kalian hobi foto, atau kalian hobi kreasi pakai tangan, kalian bisa jualin online. Itu kalian bisa manfaatin marketplace. Sekarang kan marketplace gratis kan, dan itu nggak bayar. Itu bisa memfasilitasi kalian untuk bisa mendapatkan penghasilan di rumah, apalagi dalam masa-masa pandemi seperti itu.
Betul banget, keren Ayu, keren. Tuh, sebenarnya itu udah tips trik, waduh, itu bukan tips lagi tuh, udah ada saran yang wow sih itu tuh. Jadi ya balik lagi sih ke teman-teman, daripada kita wasting money cuma hanya untuk buat nonton-nonton yang ya ibarat kata yang nggak menghasilkan, yang mbok sekarang udah dipilah-pilah, ditabung-tabung gitu loh, karena nggak ada salahnya gitu loh. Dibandingkan kita hanya cuma menghamburkan uang, ya saatnya kita nge-save uang untuk bisa jadi modal tuh untuk bisa mendapatkan keuntungan lagi. Kalau coach sih seperti itu ya Yu ya. Betul. Iya, fasilitas jualan juga sekarang banyak yang gratis-gratis loh. Kalian bisa manfaatin Shopee, kalian bisa manfaatin Tokopedia, Bukalapak, dan banyak banget yang bisa kalian manfaatin untuk jualan atau bisnis kalian. Oke nih, bentar. Ini ada pertanyaan, ini bagus nih sih Yu. Coach langsung sematkan aja lah. Nah, gimana sih kakak kamu cara bagi waktunya? Ini times lagi waktu lagi, gak apa-apa biar jelas. Caranya baginya gimana? Yuk, bagi waktunya. Waktu itu tuh aku pekerja juga, dan waktu itu aku jadi mahasiswa juga, dan aku punya bisnis juga. Dan waktu itu aku lagi skripsi. Nah, jadi aku bagi waktunya, aku kan punya partner waktu itu. Saat itu, sekarang udah enggak. Untuk Zeka ya, untuk Zeka itu aku sendiri ya? Kalau Zeka sendiri. Udah aku take over ya. Nah, jadi pada saat aku ngerjain skripsi, itu aku minta backupan dia. Gitu, untuk maintenance Instagram, untuk posting, untuk order, dan lain-lain, itu di backup sama dia, gitu. Jadi saran aku, kalian harus punya partner yang bisa sejalan satu misi sama kalian, dan job desk-nya, kalau bisa nih sama job desk. Itu misalnya gini, kamu bagian pemasaran, dia bagian masalah data atau perhitungan atau finance. Ya udah kalian itu kalian gitu loh. Jangan kayak jadinya kalian maunya punya tapi si partner kalian punya prinsip B. Jadi kayak beda pendapat atur deh gitu. Itu yang aku rasain sih kayak gitu. Jadi kalian harus punya partner sih menurut aku. Oke. Jadi untuk bagi waktunya lebih kita harus punya partner yang bisa kita andelin ya. Jadi waktunya itu bisa kita bagi ke partner kita gitu ya. Oke, good. Boleh teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan. Ini sambil nunggu ada yang bertanya, boleh yang gabung boleh nanya. Yang nanti yang gabung yang ketinggalan siaran ulangnya nanti ada, bisa join aja. Nah, sebelum nunggu pertanyaan, Coach mau bilang, bener kata Ayu, sebenarnya di era digital ini untuk pembuatan bisnis online tuh gampang banget. Semua platform udah banyak yang ngebantu. Terutama tuh yang kayak bisa tau lah Shopee, Tokopedia. Salah satu contoh kan Kevin juga, dia sekarang ngejualan baju fashionnya tuh di Shopee gitu. Dan keuntungannya lumayan gede katanya dia. Iya, dia lumayan. Jadi dia bisa banyak belajar juga. Oh gini cara buat ngadepin customer gitu loh. Sebenarnya gampang banget. Kalau misalnya kadang kan kalau anak milenial, tapi kan coach susah. Caranya gimana coach kayak gini? Sekarang gini loh, semua nih ada, kalau kalian ketikin di browser, itu tuh pasti ada panduannya gitu loh. Yang penting kayak kata iklan, ini bukan endorse ya, mulai aja dulu. Betul. Tahu coach, yang terpenting tuh satu, niat. Kalau kalian udah niat mau apapun itu, ya udah jalan nih, penting niat gitu. Tuh, komit. Ya, komitmen sama diri sendiri. Komit sama diri sendiri dulu. Karena kita nggak bisa langsung komit sama bisnis kalau kita nggak bisa komit sama diri sendiri. Itu sih bagus sih. Jadi sebenarnya kalau di tengah-tengah pandemi ini, yang tadi Coach bilang, lebih ke bisnis online sih kebanyakan orang beralih gitu loh. Dan harusnya kita bersyukur karena zaman sudah era teknologinya udah canggih, banyak platform yang membantu kita tuh untuk menjualan yang tadi Coach sebutin kan, kayak ada Shopee, ada Tokopedia gitu loh. Maksudnya ya pergunakan lah gitu loh, selagi masih ada gitu loh. Maksudnya kenapa enggak gitu loh. Yang penting mulai aja. Untuk urusan profit nggak profit nanti dulu yang Coach bilang. Jangan langsung pikirannya uang. Ya, jangan pikirannya langsung, wah gua harus ada uang, enggak.
mulai aja dulu, cari tahu bisnis kamu apa, passion kamu apa, mulainya seperti apa. Dan yang tadi kata Ayu, cari partner yang punya satu visi, satu misi, yang benar-benar job desk-nya sama, yang bisa saling ngebantu, bisa bagi-bagi waktu. Terus jangan lupa, jangan asal kayak misalnya, oh bisnis, berarti gue fokus bisnis. Kalau memang mau kerja, kenapa? Why not gitu loh. Kerja sambil bisnis, itu juga sama-sama bagus. Jadi putar uangnya dari penghasilan masuk ke bisnis gitu loh. Ya, kecuali kalau kalian punya investor yang ngasih 50 juta, 100 juta, ya udah kalian fokus ke bisnis aja. Ngapain kerja lagi? Nah ya, kalau misalnya nih, kalau coach yakin sih, kalau misalnya mungkin nih kayaknya tadi coach ada teman coach nih, kayaknya para pebisnis, para investor, tolong, ini kayak gini-gini. Kalian harus pintar para investor, punya duit jangan simpen di bank gitu loh. Betul. Mending invest ke contohnya kayak Ayu, orang-orang yang bener ada punya niat gitu loh. Struggle, biarpun ada titik nyerahnya tapi dia tetap never give up gitu loh. Ini buat nih para investor nih. Tadi ada beberapa orang tuh yang coach kenal ya, tadi disebut lah nanti dia marah. Oke, jadi kayak gitu. Maksudnya uang nggak usah ditabung-tabung, ya maksudnya diputer lah kalau bisa gitu. Jadikan bisnis, ya nggak perlu langsung tadi kata Ayu langsung banyak, langsung jadi bisnis itu ya jangan. Dari yang hal kecil aja, dari hal yang kecil gitu loh. Kayak ibarat kata orang-orang ngambil pundi-pundi uang yang kecil dulu, lama-lama kan nanti makin besar, ya nggak Yu ya? Betul. Nah, ini ada nih pertanyaan nih, apa nih? Oh, ini bukan pertanyaan sih guys. Mulai aja dulu lagi langsung jadi trending. Emang paling sulit sebenarnya adalah memulainya ya, Kalau Ayu ada tipsnya nggak? Mulainya kayak gitu kayak gimana sih? Nih, jadi nih aku punya satu statement. Kalau kalian dengan tujuan, gue mau buka usaha, mau dapat profit yang besar, itu namanya bukan bisnis, itu namanya jualan. Jualan itu kayak kalau kalian tahu jualan mangga di pasar. Orang yang jualan di pasar modal 50.000 dapat 60.000, ya udah dia langsung pakai, dia ngerasa ya udah gitu, dia udah bisa untuk gitu kan. Ini kalau bisnis itu profitnya itu kalian harus urut uangnya, bahkan profit itu bisa jadi urutan belakangan yang harus kalian pikirkan. Jadi yang harus kalian pikirkan adalah bisnisnya. Ya betul banget. Kalau ini setuju sih, kalau coach ini setuju banget sama Ayu. Jadi intinya yang tadi balik lagi sih, kita mulai aja dulu, tapi jangan langsung mikir konsepnya untuk profit gitu loh, karena nggak ada bisnis, mau bisnis paling terbesar, kecuali tadi Ayu bilang ya, kalau ada investor, terkadang juga nggak jaminan sih Yuk, kalau misalnya ada investor nih, ngasih tiba-tiba 1M, bisnisnya berhasil tuh nggak ada jaminan gitu loh. Balik aja lagi yang tadi kata Ayu tuh coach suka tuh, kalau bisa ditulis di sini, bisa ditulis nih, niat. Nah, NIAT, niat gitu. Semua didasari dengan niat. Jadi buat teman-teman yang mau punya bisnis, niatin aja dulu gitu loh. Komitmen dulu. Sebelum mau komitmen sama bisnis, komitmen sama diri sendiri. Pastinya. Jangan pernah takut gagal. Tuh, jangan pernah takut gagal. Kayak lagi, tadi kan coach kayak ada komunitas bagus sih, sharing-sharing. Jadi dibilang jangan takut ada gagal atau masalah, karena masalah itu tuh biasanya datang buat kayak apa ya, nguatin kita sebenarnya, bukan nakutin kita sebenarnya. Bullshit sih kalau orang hidup nggak ada masalah tuh, bullshit banget. Biasanya kalau orang nggak ada masalah, biasanya di alam kubur. Setiap orang hidup pasti punya masalah. Nah, punya hambatan, punya tantangan. Begitu juga bisnis. Cuma kita pelajarin masalahnya. Nggak usah dijauhin, nggak usah ditakutin. Dan ada lagi nih orang yang, oh ya gue berani sama masalah, jadinya cari masalah. Nah, itu lebih gila lagi tuh, lebih gawat lagi. Kalau udah tahu banyak masalah, jangan cari masalah. Justru kalau kita udah ada masalah, kita hadepin aja, kenapa bisa jadi masalah gitu loh. Kita pelajarin, kenapa bisa gagal, kenapa bisa jadi failure, kenapa bisa jadi masalah gitu loh. Tuh, wah ini pertanyaan dari Kevin nih, yuk langsung sesama pebisnis. Oh ya, kalau mau ngeliat Kevin itu okbray.co ya, nih
ya nggak apa-apa lah endorse Kevin lah. Soalnya desainnya bagus-bagus. Dia bagus-bagus. Boleh, Kebetulan nanti Coach juga aku di Oke kepoin. Bray. Aku kepoin. Nah, itu desainnya dia keren-keren. Jadi buat temen-temen yang suka baju yang desain dengan unik atau request custom design sama Kevin tuh. Dia ada di IG-nya ada tuh okebray.co tuh. Itu bagus gitu loh. Nah, si Kevin nanya gini nih, yuk. Nanya apa nih dia nih? Gimana caranya Gimana konsisten? caranya konsisten? Nah, konsisten terus menerus. Ayo lo yuk. Gimana caranya konsisten? Sebenarnya balik lagi ya. Kalau misalnya kita udah niat ngejalanin suatu bisnis, kalau misalnya kita sambil kerja, terus kita punya bisnis, kita harus bisa konsisten bagi waktu. Kita harus bagi waktu. Misalnya nih aku Senin sampai Jumat kerja. Ya Sabtu Minggu aku harus maintenance bisnis. Jadi aku Sabtu Minggu aku ke toko, Sabtu Minggu aku bisa maintenance karyawan yang di toko dan laporan dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya yang satu kita udah niat konsisten, udah pasti ngikut. Oke. Good. Gimana Kevin? Udah konsisten? Tuh kayak gitu, Pin. Gimana, Pin? Ada nanya lagi gak? Silakan mau nanya. Soalnya kita nanti kasihan karena Ayu juga harus mengurusi rumah tangganya. Jadi nggak boleh lama-lama. Kita sampai jam 9 udah selesai. Paling sekali lagi kalau yang mau tahu bisnis Kak Ayu kayak gimana, tongkrongin tuh IG-nya, klik aja bio-nya, di situ ada tuh ada zeka.id sama Rade tuh. Betul. Gitu loh. Kalau menurut Coach sekali lagi tuh emang udah bagus banget, worth it. Nanti Coach juga akan nongkrongin. Terus tadi Ayu juga bilang, di mana ya tadi tokonya kalau boleh tahu? Oh, tokonya di Lenteng Agung seberang ke FC Gardu. Wah, deket dong. Iya, deket Gunadarma ya. Enggak, bukan dong. Gunadarma dekat sih. Itu lebih dekat di rumah Coach, apartemen kan lebih dekat. Itu KFC Lenteng Agung depannya apa di dalam gangnya? Seberang kan KFC Lenteng Agung nih kereta. Berarti Depannya. yang jembatan penyeberangan ya? Iya, lewat UP, terus ada lawan arah. Berarti deket sama Kos Goro dong. Deket banget. Deket banget tuh buat anak-anak Kos Goro main. Ini alumni Kos Goro nih. Jangan lupa mampir-mampir kalau bikin celana juga bisa. Tuh bikin celana bisa. Nih celana apa cowok pasti kan? Cowok. Oke, cowok. Maaf ya Coach, jadi endorse. Kenapa? Jadi endorse di akunnya Coach. Ya nggak apa-apa lah. Justru Coach malah suka. Maksudnya jiwa-jiwa muda kayak Ayu gitu loh. Kalau Coach nggak peduli. Bagi teman-teman yang mau endorse juga nggak apa-apa. Kalau misalnya emang mau yakin, sama-sama belajar. Kalau kayak gini seneng Coach gitu loh. Maksudnya kita sukses jangan sendiri. Tapi lebih enak kan sukses bareng-bareng gitu loh. Ayu sukses, Coach sukses, Kevin sukses, teman-teman yang lain yang nonton nih, yang lagi bisnis semua sukses tuh, Coach. Oh iya Coach. Amin. By the way, buat kalian yang mau memulai bisnis, aku juga open reseller untuk ZK. Jadi buat kalian yang punya passionnya di fashion, kalian bisa kontak aku. Itu free biaya registrasi dan dapat hadiah per bulannya dan pastinya dapat cashback juga. Seru banget deh grup resellernya ZK. Wow. Ini serius loh, Coach nggak endorse ini. Emang Coach suka banget sama Ayu karena jiwanya bagus tuh. Jadi reseller ini tuh open banget nih. Kalau Coach lihat nih cewek banyak nih yang nonton nih tuh. Udah ada kesempatan. Yang tadi Coach bilang mulai aja dulu gitu loh. Pasti dibimbing kan Yu ya? Kalau ada apa-apanya pasti dibimbing dong? Iya, dibimbing. Free biaya registrasi, semua foto tanpa watermark, produk tanpa label. Jadi kalian bisa pasang pakai packaging kalian brand sendiri atau label kalian sendiri dan harganya lebih murah untuk reseller. Wah, gile. Pin, ayo Pin. Kayak seru nih Pin. Tuh, oke Kak, siap gitu. Jadi sekali lagi yang mau reseller langsung hubungin tuh DM Ayu sekarang juga kayak gitu loh. Terus ada lagi mau nanya nggak? Kalau nggak Coach mau tutup nih. Jadi intinya yang tadi ya, kalau mulai bisnis itu pertama ya tadi konsepnya jangan langsung cari profit gitu loh. Betul. Konsepnya mulai dulu aja, cari-cari tahu bisnis yang sesuai dengan passion kita dan alangkah indahnya kalau kita ketika ngadep kegagalan atau failure jangan langsung nyerah.
Tuh kayak si Ayu kan. Pasti dalam berbisnis itu ada titik kita di mana lagi down banget, lagi jatuh, lagi mau pengen ya nyerah nih gitu. Tapi ya balik lagi. Kalau kita didasari dengan niat, ya bismillah lah ya, pasti bisa lanjut terus, struggle terus, survive terus kayak si Ayu nih, Coach yakin. Tapi ketika kita udah survive, kita udah struggle, itu pasti kayak apa ya, impact-nya nanti pasti rasanya indah banget deh. Ngerasainnya tuh nikmat banget. Karena sesuatu hal yang kita perjuangkan dari yang jatuh-jatuhnya, sakit-sakitnya, ketika tuh berhasil, wah gila, ngerasainnya nikmat banget. Itu nikmat banget gitu loh. Terus tadi lagi kesimpulannya, cari partner yang benar-benar satu visi, satu misi, jangan berlainan arah. Nah, kalau bisa punya job desk, udah kasih job desk masing-masing. Job desk itu penting, biar tahu arahan kita, kerjaan kita seperti apa. Jangan kita kayak perusahaan-perusahaan masih nggak ada punya job desk. Ini kerja apa, bingung gitu loh. Ini kerjanya semuanya dikerjain, ini semua dikerjain, jadi nggak balance, jadi nggak seimbang. Dan banyak paling penting. Pikiran, banyak kepala di situ. Nah, jadi pikiran, jadi itu Coach juga ngerasain sih, Kevin juga ngerasain sih. Terus apa lagi ya? Oke, kayak masalah ada salahnya nggak kalau misalnya kerja sambil bisnis? Nggak ada salahnya, justru bagus. Tadi yang Coach bilang sama Ayu kan juga kan. Justru dengan kalian bekerja, teman-teman bekerja, itu bisa kayak apa ya, menambah pengalaman pertama, ya kan? Menambah experience kalian, gimana sih cara ngatur bisnis sebuah perusahaan tuh kayak gimana. Jadi itu nanti kalian serap ilmunya, buat nanti buat ke bisnis kalian. Gitu. Terus uangnya juga nanti bisa diputar untuk bisnis kalian, jadi nggak ada salahnya. Itu don't worry lah kalau kayak gitu. Terus yang terakhir ya pasti niat, dan ya udah mulai aja dulu deh, lakuin dulu. Dah paling kayak gitu aja Put, thank you untuk buat ininya. Nah yang kemarin kan Coach menyambung nih Put, mungkin Putri juga biar tahu lah ya, biar teman-teman juga tahu. Coach sudah ngajarin bisnis online, jadi selama ini Coach menilai bisnis online itu yang lagi berkembang di saat pandemi ini kan ya. Betul. Jadi itu ada salah satu, ini Coach bukan endorse, karena Coach ngelakuin, Kevin juga ngelakuin, dan teman-teman lain tim Coach ngelakuin. Jadi ada namanya Fiverr. Fiverr itu salah satu platform di mana kalian bisa buat ngejual jasa kalian yang bisa kalian punya skill gitu loh. Mungkin kayak Ayu bisa ya Fiverr. Jadi Fiverr double R gitu. Nanti bisa Coach kasih nanti di komen Fiverr nanti kalau misalnya udah kerekam gitu loh. Jadi di mana nanti semua jasa skill kalian bisa dijual di sana gitu loh. Dan enaknya kliennya ini orang-orang bule. Pasti kalian dibayar pakai dolar. Ya, kalian dipakai dolar, dan biasanya orang-orang bule itu lebih menghargai daya jual kreativitas seseorang. Karena yang Coach bilang kalau orang-orang di sini kan kayaknya masih ada ini ya. Kayak biasa aja, B banget. Iya. Tapi orang-orang di sana sekecil apapun kreativitas kalian dihargain gitu loh. Karena sebuah ide kreativitas itu mahal kalau menurut mereka ya, orang-orang sana kayak gitu loh. Jadi coba aja, nggak ada salahnya ke fiverr.com, itu udah bagus banget. Jadi jual kayak contohnya si Kevin ngejual jasa desainnya dia gitu loh. Bikin logo company, bikin kayak logo baju, itu bisa di sana. Dan itu biasanya orang-orangnya bisa request sampai $100 sampai $500. Itu gede banget loh kalau menurut Coach. Kalau Coach kemarin mainnya ini ngebuat kartu ucapan, Put, tapi pakai yang kayak augmented reality gitu loh. Ini juga ada jasanya gitu loh. Anything sampai ada kayak misalnya kayak Putri nih. Kemarin Coach pernah lihat yang tentang fashion. Dia bikin kayak fashion untuk hijab yang bagus kayak gimana gitu loh. Karena kan banyak juga orang-orang di sana kan ya yang muslimah yang punya hijab tapi nggak tahu caranya kayak gimana. Mungkin orang-orang bule juga banyak di sana gitu loh. Maksudnya apapun skill kita bisa dijual di sana, dan itu worth it banget kalau menurut Coach. Itu enak banget kalau mau emang lakukan gitu loh. Itu aja sih, nanti kita lanjut lagi. Makasih banyak nih Put ya. Makasih juga Coach. Oh ya. Oke, makasih teman-teman semuanya. Bagi yang anak-anak ini, tolong absennya absen lagi. Oke, makasih banyak Put. Salam buat yang itu.